Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Nisa di sini di channel Anak Medan di Spanyol. Welcome back to my channel. Ya, jadi udah lama banget nih aku nggak live streaming dengan teman-teman sekalian. Nggak live streaming lah ya. Hari ini nggak live streaming, aku mau edit gitu. Jadi kita cerita tentang aku mau komen ya, komen tentang buku saku ya, kamus saku yang dibuat oleh almarhum Gindel ya, Milagros Gindel. Jadi beliau ini adalah satu-satunya translator Spanish ya ke Indonesia, di negara Indonesia. Jadi beliau ini bukan orang Spanyol, tapi almarhum ini orang Latin Amerika ya. Makanya dari itu kalau kita lihat dari bukunya, jadi itu kayak apa namanya ya, berbahasa lebih ke aksen dari Latin Amerika gitu ya teman-teman. Jadi kayak misalnya aku mau komen gitu, tapi perlu teman-teman ketahui, cuma beliau yang menciptakan buku ya. Ini terbitan dari Gramedia, pustaka utama ya. Jadi cuma bisa dibeli di Gramedia, teman-teman pasti udah tahu. Aku sebelum berangkat ke Spanyol, aku beli jadi kamus ini Indonesia Spanyol, Spanyol Indonesia. Jadi di Indonesia juga beliau menjelaskan bagaimana misalnya ya, di sini beliau mengatakan Lebaran ya, Lebaran itu adalah umes maksudnya 1 bulan penuh Ramadan ya. Jadi kalau menurut aku ya, kita cerita tentang bagaimana komentar atau opini tentang buku kamus saku dari Milagros Gindel ya. Jadi di sini dicantumkan ya tentang Lebaran itu dicantumkan kayak umes artinya 1 bulan berpuasa. Jadi ada yang kurang sih sebenarnya, cuman ya it's okay karena beliau kan bukan orang Spanyol ya. Jadi aku di sini aksennya lebih ke orang Spanyol, maksudnya sangat berbeda. Mereka berbahasa Spanyol juga, tapi bisa dikatakan Spanyol yang sangat antik, sangat lama gitu. Kayak misalnya kita bahasa Jawa yang halus banget. Kalau misalnya Jawa ya, bahasa Jawanya halus banget ya kalau dibandingkan gitu dengan Indonesia. Dan banyak sekali bahasa-bahasa yang even untuk orang Spanyol sendiri mereka nggak paham gitu teman-teman. Iya, terus kalau misalnya bilang batuk gitu kan, kalau di sini kan tos, kalau di sini tos tuh batuk. Tapi kalau di Amerika Latin itu catarro gitu ya. Jadi aku tuh kadang-kadang, kalau kan banyak orang Latin di sini kan, jadi aku tuh kadang-kadang kurang paham. Mohon maaf, aku selalu bilang ya, mohon maaf bahasa Spanyol dong sama aku, karena aku juga baru belajar gitu ya. Sedangkan Spanyol aja kadang-kadang aku nggak ngerti, apalagi bahasa kalian gitu ya. Jadi benar-benar karena mereka orang Latin Amerika itu bahasanya itu kayak misalnya kurang S-nya misalnya ya, atau mas misalnya kan, mah gitu, mah. Entonces. Jadi aku berpikir apa sih gitu kan, kalau kita lagi belajar itu kan butuh mendengar sesuatu yang korekto, artinya yang benar-benar dalam bahasa. Misalnya saya pergi kan gitu kan, misalnya tidak, misalnya, atau
gimana ya bilangnya, bahasa formal yang kita kita belajari, dan yang kita ngerti itu bahasa formal gitu kan, bukan bahasa yang punya aksen, ya bukan bahasa yang eh, eh, dikurangin gitu kan, jadi kita nggak paham gitu. Tapi ya kita kan harus paham, harus belajar juga bahasa bahasa sehari-hari di sini, bahasa sehari-hari orang lain gitu. Cuman karena beda beda apa namanya, beda negara, mereka beda bahasanya, kayak aksennya kayak orang apa ya, misalnya orang Papua berbahasa Indonesia misalnya gitu kan, jadi kayak mereka punya aksen, atau agak sedikit kurang paham, misalnya aku misalnya gitu ya. Jadi di sini orang Spanyol juga seperti itu gitu, jadi kayak susah dipahami karena ada beberapa kosakata yang dihilangkan, atau ada misalnya para nada ya, para nada, atau untuk para nada artinya PARE spasi NADA, para nada artinya nggak ada gitu ya, untuk nggak ada gitu ya. Jadi orang Amerika Latin itu bilangnya panah, di Andalusia juga bilang panah. Panah. Jadi huruf RA-nya itu dihilangkan, DA itu dihilangkan, nggak disebutin. Jadi aku bingung kan gitu. Nah, jadi di sini juga banyak sekali bahasa yang mengandung, tetap masih mengandung bahasa Latin ya, bahasa Spanyol orang Latin Amerika gitu teman-teman. Tapi oke, sejauh ini buku sangat praktis ya, karena kecil bukunya ya, kecil kayak sejengkal gitu, nggak sampai. Terus teman-teman bisa di sini juga dicantumi bagaimana konversasi ya antara ya apa namanya, antara misalnya kita di farmasia apotek ya, farmasia, terus ya dia mencantumkan. Aku sangat suka ya buku ini beneran, karena kecil tapi cabai rawit semua ada ya. Terus dia juga mencantumkan apa namanya itu, grammar ya misalnya, terus kata kerja regular, infinitivo, gerundio. Jadi kata kerja regular ada juga dia buat grammar ya di sini gitu. Itu aku sangat apa ya, sangat puas lah dengan buku ini. Bisa dikatakan karena Ibu Milagro sendiri udah meninggal ya, mendiang ini udah lama tinggal di Indonesia, dan aku ancungi jempol karena beliau bisa memahami bahasa Indonesia dan bisa mengajarkan kepada orang yang berbahasa Spanyol tentang Indonesia ya, melalui buku ini. Jadi untuk aku, tapi sebelum waktu aku buat visa di Jakarta itu udah nggak ada lagi buku kayak gini. Aku lihat ya. Coba teman-teman kalau yang tinggal di mana di kotaannya ya, masih ada nggak ya yang jual kamus saku Spanyol Indonesia Spanyol Milagros Gindel. Oke. Ini bagus banget untuk teman-teman yang belajar bahasa Spanyol, yang mau belajar bahasa Spanyol, karena Spanyol ini bukan cuma di Spanyol aja, di apa namanya, di bahasa resminya, tetapi di 20 negara lainnya ya, seperti Amerika Latin, Chili, Honduras, Salvador, Kolombia, Meksiko, banyak ya, sampai 20 negara. Sama seperti Arab itu ada liganya juga. Arab itu 20 negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka ya.
Jadi mungkin itu aja teman-teman. Udah banyak banget sampai 10 menit aku ngobrol. Thanks for watching. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Aku pengen sih kita dari sekarang aku pengen kita tuh semangat gitu untuk belajar bahasa Spanyol. Jadi teman-teman bisa ke Spanyol. Jumpa aku. Thanks for watching teman-teman. Terima kasih semuanya atas dukungannya, subscribe dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.